Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Common Base Configuration atau konfigurasi Common Base. Nah, di dalamnya meliputi introduction, selanjutnya ada karakteristik input, karakteristik output, terus di situ ada early effect ya. Jadi ada early effect dan parameter-parameternya untuk Common Base. Selanjutnya kita akan membahas Common Emitter. Common Emitter Configuration, konfigurasi Common Emitter. Langsung saja. Poin yang pertama, in Common Emitter Configuration, base is the input terminal, collector is the output terminal, and emitter is the common terminal for both input and output. Jadi di sini Common Emitter basis berlaku sebagai input, kolektor berlaku sebagai output, dan emitter berlaku sebagai COM. Seperti itu. COM untuk siapa? COM untuk input dan COM untuk output. That means the base terminal and common emitter terminal are known as input terminal. Jadi hal ini berarti bahwasanya kaki basis dan common emitter bahwasanya kaki basis dan kaki emitter, dalam hal ini common ya, emitter sebagai common, kaki basis dan kaki emitter dia dikenal sebagai input, kaki input. Jadi dua ini, basis dan emitter, dia sebagai input di sini. Selanjutnya, whereas the collector terminal and common emitter terminal are known as output terminal. Jadi sedangkan terminal outputnya adalah kolektor dan emitter sebagai common emitternya. Jadi seperti itu. Ini terminal output atau kaki-kaki output. Selanjutnya, in common emitter configuration, the emitter terminal is grounded, so the common emitter configuration is also known as grounded emitter configuration. Jadi ini cuma beda nama aja ya, nama lain dari common emitter ya. Dia karena emitornya dia di groundkan di sini, yang atas saja nggak ada masalah, yang bawah juga nggak ada masalah. Mau ditambahin seperti ini juga nggak ada masalah. Jadi karena emitornya di groundkan, maka common emitter ini juga dikenal dengan grounded emitter configuration atau konfigurasi emitter yang di-groundkan. Sometimes common emitter configuration is also referred to as CE configuration atau bisa disingkat common emitter configuration ini CE configuration, common emitter amplifier atau juga bisa disebut amplifier common emitter atau CE amplifier. Semuanya itu sama saja. The common emitter configuration is most widely used transistor configuration. Jadi di antara tiga konfigurasi transistor, common base, common collector, dan common emitter, nah common emitter inilah yang paling banyak digunakan. Oke. The common emitter amplifiers are used when large current gain is needed. Jadi CE ini, amplifier CE ini digunakan pada saat Anda menginginkan penguatan arus yang besar. Jadi kalau Anda butuh penguatan arus besar, pilihlah common emitter. Jadi penguatannya ini besar. Nah, perlu digarisbawahi. Jadi current gain is needed, large current gain is needed. The input signal is applied between the base and emitter terminal. Jadi sinyal inputnya dihubungkan dengan kaki basis dan emitter. Jadi ini sinyal inputnya dihubungkan dengan kaki basis dan emitter. While the output signal, sementara sinyal outputnya is taken between the collector and emitter terminal. Jadi untuk sinyal outputnya diambil dari kaki kolektor dan emitter. Thus, the emitter terminal of a transistor is common. Nah, dengan demikian kaki emitter pada suatu transistor, pada transistor ini itu common. Jadi digunakan bersama, common. Baik untuk input ataupun untuk output.
Hence it is named as common emitter configuration. Oleh karena itu ini dinamakan common emitter configuration, konfigurasi common emitter. The supply voltage between base and emitter is denoted by VBE. Jadi tegangan supply antara basis dan emitor itu disimbolkan dengan VBE. Plusnya terhubung dengan basis, minusnya terhubung dengan emitor. Sehingga kalau ini yang digunakan adalah transistor NPN, di mana basisnya itu P, kolektornya N dan emitornya N, maka VBE ini memforward bias junction yang ada di basis emitor atau JE biasanya. Tuh. While the supply voltage between collector and emitter is denoted by VCE. Jadi tegangan yang terhubung dengan kolektor dan emitor itu dinamakan VCE. Plusnya terhubung dengan kolektor, minusnya terhubung dengan emitor. In common emitter configuration, input current or base current is denoted by IB. Jadi arus inputnya ini sama dengan IB. Nah, arus input IB. And output current or collector current is denoted by IC. Sedangkan arus outputnya itu disimbolkan dengan IC. Ini arus output. The common emitter amplifier has medium input and output impedance level. Jadi untuk common emitter ini input dan outputnya impedansinya sedang. Impedansi dari input dan output itu sedang. ZI itu kita buat sama dengan ZO sama dengan sedang. Jadi impedansi input dan impedansi output itu sedang. So the current gain and voltage gain of the common emitter amplifier is medium. Jadi konsekuensinya penguatan arus dan penguatan tegangan dari rangkaian common emitter ini atau konfigurasi common emitter ini itu medium juga. However, the power gain is high. Jadi dayanya dia tinggi. Tetapi gain arus dan tegangannya itu medium. Hal ini masuk akal ya, karena daya itu kan rumusnya P sama dengan V kali I. Jadi kalau nilai tegangannya sedang dan arusnya sedang, maka jika dikalikan maka menghasilkan hasil yang tinggi untuk dayanya. Jadi seperti itu. To fully describe the behavior of the transistor with CE configuration, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang konfigurasi CE ini, we need two set of characteristic. Jadi kita membutuhkan dua karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik input dan yang kedua karakteristik output. Oke, yang akan kita bahas pertama kali yaitu karakteristik input dari common emitter ya, rangkaian common emitter CE. Di karakteristik inputnya CE. Oke, di sebelah kanan ini ada gambar kurvanya. Oke, the input characteristic describe the relationship between input current or base current and input voltage or base emitter voltage. Jadi karakteristik input ini menjelaskan hubungan antara arus input atau arus basis di sini dan tegangan input atau VBE di sini, tegangan basis emitter. Oke, first draw a vertical line and horizontal line. The vertical line represent y-axis and horizontal line represent x-axis. Jadi pertama-tama gambarlah garis lurus mendatar dan garis vertikal. Nah, untuk yang garis mendatar itu merupakan sumbu X dan garis yang vertikal itu sumbu Y. The input current or base current is taken along y-axis atau vertical line. Jadi untuk arus inputnya atau IB-nya dia berada di sumbu Y. Nah, di sini satuannya mikroampere ya, kecil sekali mikroampere. And input voltage VBE is taken along x-axis atau sumbu X atau horizontal line di sini.
Jadi VBE tegangan basis emitter itu berada pada sumbu X. Di sini sumbu X. VBE satuannya volt. To determine the input characteristic, untuk menentukan karakteristik inputnya, the output voltage VCE is kept constant at 0 volt. Jadi ini contoh langkah yang pertama ya. Jadi untuk menentukan karakteristik inputnya, pertama-tama kita tentukan tegangan VCE-nya, tegangan outputnya, yaitu sebesar 0 volt. Kita setting tetap 0 volt atau konstan 0 volt. And the input voltage VBE dan tegangan inputnya VBE is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi untuk VBE-nya kita naikkan, di sini VBE ya. Sudah bisa Anda lihat di sini positifnya terhubung dengan basis, minusnya terhubung dengan emitter. Untuk VCE plusnya terhubung dengan kolektor, minusnya terhubung dengan emitter. Ini untuk transistor NPN. Di sini NPN biar tidak salah paham nanti. Oke. Untuk tegangan VBE ini nilainya kecil ya. Di sini dituliskan range-nya cuma sampai 1 volt. Jadi kita tegangan input VBE ini dinaikkan dari 0 sampai to different voltage level, sampai nilai tertentu. Jadi kita punya nilai mulai dari 0, mungkin di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai nanti kurang lebih 1 volt. Jadi kita buat tabel di situ VBE, nilainya sudah kita tentukan sebelumnya berapa-berapanya. Mungkin Anda menghendaki untuk lebih teliti lagi, mungkin 0,05, 0,1, 0,15, jadi kenaikannya setiap 0,05 volt. Boleh seperti itu. Selanjutnya, for each voltage level, untuk tiap perubahan tegangan ya, untuk tiap tegangan yang sudah Anda tentukan tadi mulai 0 sampai 1 volt, dari tegangan input, the corresponding input current is recorded. Jadi pada saat Anda menaikkan nilai tegangan inputnya, VBE-nya perlahan-lahan, nah, sesuai dengan yang Anda setting tadi pada kolom VBE atau tegangan input. Nah, di sini juga Anda harus mencatat berapa arus inputnya atau IB-nya. Jadi Anda buat satu kolom lagi untuk IB. Jadi pada saat Anda naikkan nilainya seumpamanya 0,2, VBE-nya, IB-nya ketemu berapa. Umpamanya VBE-nya 0,4, IB-nya ketemu berapa. Anda tulis semuanya itu. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? A curve is then drawn between input current IB and input voltage VBE at constant output voltage VCE sebesar 0 volt. Jadi Anda setelah ketemu atau setelah ditulis datanya itu, Anda gambar kurva ini. Anda gambar kurva mulai tegangan VBE-nya 0 sampai kurang lebih 1 volt dan nilai IB-nya berapa, Anda plot di sini sehingga ketemu kurva yang paling kiri ini. Nah, ini. Dengan VCE-nya nilainya 0 volt di sini. Nah, jadinya kurang lebih kurva yang sebelah paling kiri. Ini VCE pada saat sama dengan 0. Nah, sudah ketemu. 1. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, selanjutnya the output voltage VCE is increased from 0 volt to certain voltage level. Ini contohnya 10 volt. Jadi tegangan output VCE-nya kita naikkan, kita setting, kita naikkan menjadi 10 volt. And the output voltage VCE is kept constant at 10 volt. Jadi ini harus dijaga konstan nilainya 10 volt, jangan sampai berubah-ubah. While increasing the output voltage, jadi saat Anda menaikkan nilai VCE-nya, the input voltage VBE is kept constant at 0. Jadi pada saat Anda menaikkan nilai VCE dari 0 ke 10 volt, Anda naikkan pelan-pelan. Nah, untuk VBE ini harus dijaga tetap 0 pada saat proses menaikkan nilai dari 0 ke 10 volt VCE-nya. After we kept the output voltage VCE constant at 10 volt, jadi setelah kita dapat nilainya VCE sebesar 10 volt,
The input voltage VBA is increased from 0 volt to different voltage level. Sama tadi perlakuannya VBA. Jadi VBA-nya Anda naikkan perlahan-lahan nilainya mulai 0 sampai kurang lebih 1 volt. Perlahan-lahan Anda tentukan nilainya berapa-berapanya. Anda buatkan dua kolom, sebuah tabel ada dua kolom. Satu kolom adalah VBE dan kolom yang lain adalah untuk mencatat hasil IB-nya. Nah, for each voltage level of input voltage, the corresponding input current is recorded. Jadi untuk setiap kenaikan tegangan yang Anda setting sebelumnya, maka Anda harus mencatat IB-nya sama, tugasnya sama, atau prosedurnya sama, step by step-nya sama. Jadi VB-nya dinaikkan, kita catat sambil kita catat nilai IB-nya. Nah, untuk yang ini adalah pada saat VC sama dengan 10, kalau digambar kurang lebih seperti yang ada di tengah ini. Nah, ini yang di tengah ini dengan VCE sama dengan 10 volt. A curve is then drawn between input current and input voltage at constant output voltage VCE 10 volt. This process is repeated for higher fixed value of output voltage. Jadi Anda menggambarkan garis lengkung di sini ya, kurva, menggambarkan kurva untuk nilai IB dan VBE-nya dari tabel yang Anda buat dengan VCE sama dengan 10 volt. Dan step by step ini diulang-ulang, bisa Anda ulang dengan nilai VCE yang lebih besar lagi. Jadi seperti pada saat kita membahas karakteristik inputnya common base, untuk nilai VCE ini sebenarnya nggak ada masalah, nggak harus 10, 20. Mungkin Anda punya nilai sendiri mulai dari 0, 7, 14, berapa, mungkin kelipatan 7 nggak ada masalah. Tetapi yang perlu jadi catatan, nilai VCE ini jangan sampai melebihi nilai tegangan breakdown dari junction kolektor basis. Jadi jangan sampai melebihi nilai dari breakdown tersebut. Jangan sampai terlalu tinggi karena setiap transistor pasti ada batasan nilainya di situ. Oke. When output voltage VCE is at 0 volt and emitter junction is forward biased by input voltage. Jadi pada saat VCE-nya nilainya 0, 0 dan junction emitter basis atau JE-nya ya di sini. Kalau kita tulis di sini adalah JE, antara basis dan emitter di sini JE. Junction emitter. Nah, junction emitter ini pasti di forward bias karena VBE. VBE forward bias JE ini. The emitter base junction acts like a normal PN diode. Jadi junction emitter basis ini sama seperti dioda pada umumnya atau dioda PN. So, the input characteristic of JE configuration is same as characteristic of normal PN junction diode. Jadi, pada saat tegangan CE-nya 0, jadi CE-nya 0 ini, pada saat CE-nya 0 ini, untuk VBE ini akan memforward bias junction emitter basis atau JE. VBE akan memforward bias JE ini, junction emitter atau junction yang ada di basis dan emitter. Nah, dengan kondisi seperti ini, CE-nya 0 ya, CE-nya 0, maka junction emitter ini dia seperti dioda pada umumnya atau dioda PN junction. Nah, untuk karakteristiknya sama juga. Jadi untuk karakteristiknya sama. Jadi dioda ini akan mulai on pada tegangan sekitar kurang lebih 0,7. Jadi kurang lebih tegangannya 0,7 dia baru on. Jadi seperti itu. Karakteristiknya sama seperti dioda pada umumnya.
Kita lanjutkan. The cut-in voltage of silicon transistor is 0.7 volt and germanium transistor is 0.3 volt. Jadi tegangan threshold atau tegangan dioda ya, tegangan dioda ini dari tegangan diodanya atau tegangan threshold, mungkin lebih tepatnya tegangan threshold, tegangan ambang batas dari transistor yang terbuat dari bahan silikon itu 0,7, sedangkan transistor yang terbuat dari germanium itu 0,3. In our case, it is silicon transistor. Jadi yang kita gunakan ini adalah transistor yang terbuat dari silikon. So from the above graph, jadi dari gambar di samping ini ya, di atas ini, we can see that after 0.7 volt, a small increase in input voltage VBA will rapidly increase the input current. Jadi kalau kita lihat dioda transistor dengan karakteristik dioda tadi, terutama di junction emitornya itu di BE-nya ya. Jadi di sini kalau kita tulis lagi di sini, di sini JE-nya ini kondisinya forward oleh VBE. Nah, dengan kondisi dia seperti dioda PN junction pada umumnya, maka dengan penambahan sedikit saja, dengan catatan VCE-nya 0 volt, dengan penambahan sedikit saja tegangan setelah dia mencapai 0,7, maka nilai arus IB-nya di sini yang sumbu Y ini, nilai arus IB-nya ini akan naik secara cepat di sini. Setelah 0,7 atau kurang lebih 0,7, maka nilai arus IB-nya akan naik secara cepat di sini. Karena karakteristiknya tadi sama seperti dioda pada umumnya. In common emitter configuration, the input current IB is very small as compared to the input current IE in common base configuration. Jadi pada konfigurasi CE ini, common emitter ini, arus basis, arus inputnya, jadi arus inputnya itu sangat kecil atau jauh lebih kecil dibandingkan arus inputnya pada common basis atau common base. Jadi IB dia jauh lebih kecil daripada IE. Nah, ini IE ini pada CB. Nah, untuk IB ini pada CE, common emitter. Inputnya IB harus basis itu jauh lebih kecil daripada IE pada common base. The input current in CE configuration, jadi arus input pada common emitter ini is measured in microampere, jadi diukur dalam orde mikroampere, kecil sekali. Whereas the input current in CB configuration is measured in milliampere. Jadi sementara arus input pada common base configuration itu terukur sebesar miliampere. In common emitter configuration, the input current, jadi pada common emitter ini arus input IB is produced in the base region, which is slightly doped and has small width. Jadi arus basis pada common emitter ini dihasilkan pada daerah basis, yang mana daerah basis ini kadar dopingnya itu paling rendah atau rendah sekali dan memiliki lebar yang kecil, memiliki daerah yang kecil atau paling kecil. Saya ulangi lagi, perbandingannya 1 banding 150. 1 banding 150. Ini perbandingan daerah basis dibandingkan dengan besar transistor secara keseluruhan. Jadi basis cuma 1 cm, kalau kita konversi jadi senti, basis cuma lebarnya 1 cm, sementara keseluruhan transistor ini lebarnya 150. Jadi sangat kecil sekali basis itu. So the base region produce only a small input current. Jadi dengan kondisi doping yang sangat sedikit dan daerahnya sangat sempit di situ, kecil sekali daerahnya, maka basis hanya dapat menghasilkan arus input yang kecil juga.
On the other hand, in common base, di sisi lain pada common base, the input current is produced in the emitter region which is heavily doped and has large width. Jadi untuk sementara itu di common base arus inputnya yaitu IE itu dihasilkan pada daerah emitor. Sementara daerah emitor kan memiliki doping yang tinggi, paling tinggi. Dan luasnya itu jauh lebih luas daripada basis. Sehingga otomatis arusnya juga jauh lebih besar daripada basis pada common emitor dibandingkan arus emitor pada common basis. Jadi ini dibandingkan antara common base sama common emitor. Arus inputnya ini dibandingkan. Kalau common base, arus inputnya besar sekali common base. Karena dia inputnya dihasilkan dari arus emitor. Sedangkan common emitor itu arusnya kecil sekali karena dia dihasilkan dari basis. Nah, alasannya kenapa kok bisa kecil, kenapa kok bisa besar? Ya dari sini tadi sudah disebutkan. So, the emitter region produce a large input current, sehingga daerah emitter ini menghasilkan arus input yang besar pada common base ya, common base. Therefore, the input current IB produced in the common emitter configuration is small as compared to the common base configuration. Jadi, jika dibandingkan dengan common base, input common base, maka input common emitter ini jauh lebih kecil arusnya dibandingkan dengan common base. Oke. Selanjutnya, due to forward bias, the emitter base junction acts as a forward bias diode. And due to reverse bias, the collector base junction acts as a reverse bias diode. Jadi, dikarenakan forward bias, junction emitter base atau JE di sini, JE di sini dia forward. Dikarenakan di sini reverse, dikarenakan reverse bias, nah, JC di sini dia reverse bias, maka dia karakteristiknya seperti dioda pada saat reverse. Begitu juga ini JE ini karena dia forward, maka karakteristiknya seperti dioda yang forward. Therefore, the width of the depletion region at emitter base junction is very small. Nah, oleh karena itu, karena dia forward ya, daerah deplesi di junction emitter ini atau junction emitter basis ini itu depletion regionnya kecil sekali, daerah deplesinya kecil sekali. Dibandingkan sementara the width of depletion region at the collector base junction is very large. Nah, dan untuk depletion layer pada junction collector ini itu sangat besar karena dia reverse bias tadi. Sesuai dengan teori dioda ya. If the output voltage VCE is applied to the collector base junction, jadi pada saat tegangan VCE diberikan atau disambungkan pada junction kolektor basis di sini, jika ada VCE di sini yang terhubung seperti ini ya, dan nilai VCE tersebut ditambah terus, ditingkatkan terus, the depletion region width further increase. Jadi depletion layer pada JC ini akan semakin besar. Depletion layer atau depletion region. Depletion region akan semakin besar pada saat nilai VCE-nya besar. The base region is slightly doped as compared to the collector region. Jadi daerah basis itu cuma didoping dengan doping yang sedikit dibandingkan dengan daerah kolektor. So the depletion region penetrate more into base region and less into the collector region. Sehingga daerah deplesinya akan masuk lebih besar, bagiannya lebih besar pada basis dibandingkan pada daerah kolektor. Jadi depletion layernya itu masuk lebih banyak pada daerah basis dibandingkan pada daerah kolektor. Alasannya kenapa sudah dijelaskan pada beberapa video sebelumnya. As a result, the width of the base region decrease
Karena daerah depresinya banyak masuk pada daerah basis, maka daerah basis tersebut berkurang, semakin sempit, semakin kecil. Sudah kecil, semakin kecil lagi, which in turn reduce the input current IB produced in the base region. Nah, di mana akan mengakibatkan arus input itu akan berkurang, arus input yang dihasilkan basis yaitu IB, arus input yang dihasilkan basis akan berkurang. Jadi seperti itu, arusnya berkurang. Selanjutnya, from the above characteristic, we can see that for higher fixed value of output voltage, jadi untuk nilai VCE yang lebih tinggi atau semakin tinggi, pada saat nilai VCE-nya semakin tinggi, the curve shift to the right side, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Anda lihat di sini di atas sebelah kanan ini, VCE pada saat 0 kurvanya kurang lebih seperti ini. Jika saya tambah lagi, VCE-nya akan seperti ini, bergeser ke kanan ya. Saya tambah lagi, dia akan bergeser ke kanan lagi. This is because for higher fixed value of output voltage, the cut-in voltage is increased above 0.7 volt. Jadi karena hal ini kenapa terjadi? Hal ini karena pada saat Anda menaikkan nilai VCE-nya, maka tegangan threshold dari basis emitor ini akan bertambah. Jadi tegangan threshold pada junction basis emitor ini atau JE ini akan bertambah juga. Bertambah di atas 7 volt. Bisa kita lihat kalau semakin kanan, nah ini kan berarti tegangannya akan semakin besar kan ya. Nah, maka tegangan yang dibutuhkan untuk bisa memforward junction emitor ini juga semakin besar. Nah, semakin ke kanan, tegangan VBE-nya harus semakin besar agar arus itu bisa mengalir dengan bebas. Therefore, to overcome this cut-in voltage, more input voltage VBE is needed than previous case. Jadi, dikarenakan VCE-nya tadi semakin tinggi, maka tegangan cut-in, di sini diistilahkan cut-in atau tegangan threshold dari junction basis emitor ini akan semakin tinggi, yaitu dia bisa melebihi 0,7 volt. Untuk mengatasi hal ini, maka tegangan VBE-nya harus ditingkatkan juga dibandingkan dengan VCE sebelumnya. Umpamanya sebelumnya 0 volt. Nah, dia 0,7 saja sudah bisa on di sini. Nah, pada saat VCE-nya saya tingkatkan 10 volt, maka dia harus 0,75. Maka solusinya apa? Saya harus menambah tegangan VBE-nya menjadi 0,75. Pada saat saya tingkatkan jadi 20 volt, nah, tegangan VBE-nya ini baru akan on, junctionnya baru akan forward pada saat tegangannya sudah mencapai 0,8. Maka VBE-nya harus menyesuaikan, yaitu 0,8. Jadi seperti itu. Semakin tinggi VCE, maka VBE juga harus semakin tinggi. Sampai-sampai dia melebihi 0,7 volt. Selanjutnya akan kita bahas tentang output karakteristik atau karakteristik output dari common emitter. Kita lanjutkan pada video setelah ini. Terima kasih.